I'm not the best operations person. You're the I'm conceptor. very good at concepting. I'm very good at consumers. I'm very good at marketing. I'm not good at. Implementer. There are better people to do Yeah. it. Hai guys, welcome to my channel. Bagi kalian yang belum tahu, channel ini gue bentuk karena gue bukan pingin jadi YouTuber, tapi gue pingin ngerekam jejak teman-teman yang inspiratif buat gue. Kisah suksesnya, kisah hasil berjuangnya dari awal sampai seperti sekarang, seperti apa. Kalau lu suka, tolong like sama subscribe. Jadi gue juga semangat buat ini terus. Episode ini juga ada di Spotify under my name Setia Winarto. Oke, guys, hari ini kita kedatangan temen seorang DJ. Gua suka karena bukan jadi DJ lo stuck di situ, tapi dia buat IO, kemudian juga jadi pebisnis retail yang sukses. Suksesnya gua nilai bukan dari gross revenue-nya berapa atau cabangnya puluhan ratusan, bukan, tapi gua lihat sukses jadi trendsetter. Baik itu orang dan kelihatan idealismenya di situ kelihatan gitu. Jadi gua suka. Ya, welcome Bro Anton. Ya, Aner. Thank you loh mengundang gue sini. Wah, honor for me. Kalau gue lihat nih bro, kita kan udah tahu our mutual friend the same, tapi baru-baru terakhir ini kenal. Iya, baru kenal nih sekarang ya. Udah denger nama lo udah lama banget sih sebenarnya. Nah, tapi gue taunya lo DJ Anton, tapi gue ternyata baru tahu lo foundernya The Goods Department juga. Ya, jadi guys, welcome untuk DJ Anton. Manggilnya apa biasanya orang-orang? DJ Anton ya rata-rata ya? Anton aja. Anton aja ya. Bro Anton, ini kan kalau kita boleh flashback, lu kan dari Menlo College ya, Atherton ya. Boleh cerita nggak? Lu waktu itu kuliah apa sih? Lucunya gue itu ngambilnya business administration. Oh iya business. Gitu kan. Tapi di dalam situ ada beberapa yang I was not good at a lot of things. Tapi waktu itu gue seneng banget sama marketing sama segala macam. Oh gitu. oke. Jadi sebenarnya tertarik sama sisi kreatifnya dari bisnis. Iya. Tapi realize bahwa bisnis itu punya power yang cukup kuat lah untuk gitu kan, untuk society gitu lah. Jadi ya mencari lah kira-kira di situ yang biasanya kaku dan segala macam dengan gue yang seneng dengan hal-hal yang kreatif sama musik. Iya. Lucunya kan kalau Atherton itu kan daerah asik lah. Gua paling suka sama anak juga daerah sana. Oh ya di Cupertino kan, ya. Iya, Cupertino. Daerahnya Bay Area enak banget. Itu kan Silicon Valley kan. Silicon Valley. Kebanyakan orang belajar coding, lu malah belajar. Iya. Lah dari situ. Teman-teman gue di teknologi semua sih pada waktu itu. Oke. Gitu. Lu bisa bisnis karena lu disuruh parent atau memang lu seneng ke bisnis? Disuruh. Oh disuruh. Dipaksa, sebenarnya pengen ngambilnya art school. Oh, art school. Gue sama kakak gue pengennya ngambilnya art school, cuman untungnya orang tua bilang ya lo harus bisnis dulu lah gitu. Basicnya ya. Iya nanti lo mau bikin apa terserah, tapi lo mesti punya basic bisnis, dan ya beruntung lah dipaksa begitu ya. Lah karir DJ lu mulai dari sana nggak atau dari sini? Dari sana. Oke. Jadi gue dulu tuh kalau ke klub gitu orang seneng kan ngumpul-ngumpul segala macam. Gue berdiri pasti di depan DJ. Di depan DJ gue ngeliat, karena dulu gue tuh main drum gitu awalnya. Suka ngeband lah, main drum. Nah tapi tiap kali dan suka koleksi. Kalau di sana kan kita ke toko vinyl itu pada zaman itu ya, yang ada kotak 99 sen tuh, yang buangan itu lu koleksi. Untuk koleksi. Jadi gue koleksi banyak banget vinyl. Jadi tiap kali gue ke klub itu malah deket DJ dan seneng ngeliat dia itu ya kayak one man band ya. Dia sendiri main. Dia mainin lagu-lagu orang. Jadi bukan versinya dia lagu orang, tapi actually lagu orang. Terus dia menguasai satu ruangan itu. Untuk gue kayak menarik banget. Terus alat-alat lah gitu. Terus koleksi musiknya, terus eksplorasi musiknya gitu. Tapi lu sekolah DJ atau lu ngamatin belajar sendiri aja? Gue belajar sendiri. Waktu itu belum ada YouTube ya? Belum ada YouTube, bener. Terus belajarnya lu trial. Nah, kan dasar-dasarnya karena gue main drum dari hitungan dari segala macam udah gampang. Terus ya udah tiap kali ke klub ngeliatin aja. Udah kelihatan kan musik struktur. Tapi lu udah nge-DJ nggak di sana? Udah nge-DJ nggak di sana? Udah. Nah waktu gue mulai itu
ya gue anak Indonesia mana bisa sih jadi DJ di sana gitu Iya. kan. Tapi pada waktu itu mungkin di Note jadi DJ belum sekarang ya. Sekarang jadi DJ kalau lihat di YouTube rumahnya $16 juta US naik private jet. Pada waktu itu belum begitu. Oke. Tapi udah ada hero-heronya DJ gitu kan. Iya. Tapi lebih ke indie lah ya, indie movement gitu. Lebih underground, lebih indie gitu. Yang punya following juga banyak banget. Gitu. Dan satu hari ya gue ngeliat-ngeliat itu, terus ada teman gue pada punya set turntable sama mixer di rumahnya. Gue udah punya vinyl banyak, akhirnya satu hari gue beli. Nah udah latihan segala macam, taunya cepet lah bisanya. Nah cuman nggak mikir akan bisa nge-DJ. Jadi impian gue cuman mau jadi DJ gitu kan. Nah terus pada waktu itu di San Francisco lagi banyak yang namanya rave scene ya. Jadi event-event besar dibikinnya di hangar pesawat, apa di warehouse segala macam. Gue ngikutin sirkuit itu gara-gara suka beli piringan hitam. Jadi promosinya tuh flyer-flyernya ada di situ. Nah, gue ikutin, tapi itu ada scene-nya. Dan orang ngikutin DJ itu kayak dewanya lah DJ-nya. Bener-bener kayak misterius dan segala macam. Menurut gue menarik banget. Terus satu hari gue datang ke Full Moon Party. Full Moon Party di mana? Di Santa Cruz. Oh, Santa Cruz. Jadi itu nggak ada promosinya. Jam 12 malam ada orang nelpon 10 orang bilangin semua orang by jam 3 pagi udah 3.000 orang ada di situ. Cuma word of mouth gitu. Cuma word of mouth. Sebelum ada social media dan lain-lain ya. Ini sebelumnya. Social media seperti itu. Nyebar word of mouth, 3.000, 4.000 orang ada di pantai itu jam 3 pagi terus sunrise. Habis itu pulang. Wah, gila. Nah, di situ kayak gue ngerasa ini sesuatu banget sih. This movement sama musiknya segala macam gitu. Itu terbentuknya dari underground culture ya? Underground culture. Community banget ya. Iya, nggak ada WhatsApp, nggak ada apa, nggak bayang tuh gimana tuh. Nggak ada. Tapi orang ngumpul situ emang karena suka sama musik yang nggak komersialnya, nggak umum itu gitu kan. Sama suka sama community-nya yang terbentuk di antara itu. Jadi inspirasi gue ke depan sih. Kalau milih DJ, nggak ngembangin drum. Kalau soal gue di Amerika, gue belajar drum, gue pengen masuk MI. Tapi gue beda sama lu. Kalau gue di jazz club kecil, cuma 40 orang dan nggak ada movement besar lah. Pemain jazz ya rata-rata terus saya kadang-kadang kere juga. Iya gitu. Emang passion, full passion ya dia. Full passion. Kalau ini kan jadi guard-guardnya di underground movement ini kan. Nah, makanya gue ngeliat kayak wah ini ada suatu movement dan gue ngerasa ya karena waktu itu terus karena musiknya elektronik jadi seneng synthesizer, sering ngeliatin gitu-gitu kan alat-alatnya. Pada waktu itu mungkin ada satu tuh kan mungkin musiknya house ya, tapi ada satu jenis tuh namanya acid house movementnya ya. Jadi dia lahirnya karena ada satu alat dibikin sama Roland 303 buat bikin bassline, sebenarnya jelek buat jadi bassline. Tapi kalau di tweak semua filternya segala macam, TB303 keluarnya jadi suara cucu. Nah itu jadi kayak suatu movement musik. Tapi sekarang alatnya harganya udah puluhan juta. Padahal dulu dibuang-buang. Kayak gitu itu seneng jadi ngeliatin gear juga apa segala macam. Terus tapi yang lu bilang kayak ada movementnya. Dan itu happening around the world. Ada time ya. Ada time happening around the world. Dan waktu gue balik ke sini sebenarnya belum ada yang seperti itu. Udahlah ada klub segala macam. Lu balik tahun 94? Gue balik 94. Ya sama dengan gua waktu itu berarti. Lu dipaksa balik atau lu memang sudah enough in the US? Kalau di US tuh sebenarnya gue jujur waktu itu nggak mau pulang sih. Karena gue waktu itu gue mulai bikin rave karena gue sering lihat pada bikin event sendiri. Jadi sama teman-teman kuliah gue kita nyewa, yang pertama kita nyewa hanggar pesawat. Belum ada yang bikin di hanggar pesawat. Ini yang cerita lu jual $20. Iya. Tiket $20. Di dalam dihitung kalau dari meter persegi itu ada 5.000-an orang. Yang bayar kok cuman 3.000, 2.000 berapa gitu. Tohnya orang masuk dari belakang. Kita nge-hire security untuk jaga hanggarnya, 2 bouncer, depan belakang kan pintu hangarnya. Taunya yang di belakang dia jualin tiket. Jadi di sana gitu juga sama aja. Tapi sukses ya, Bro ya. Dihitung sukses ya. Nah, tapi lebih penting buat gue di acara gue sendiri, gue nge-DJ. And your own song semuanya. Lagu orang-orang lah, vinyl ya. Tapi artinya yang impian gue untuk jadi untuk bisa nge-DJ itu akhirnya terjadi. Nah, gue main di not the main room lah, gue main di side or the second roomnya. Terus hari itu taunya gue di book main sama 3 promotor. Jadi kayak impian gue bisa terjadi nih. In the Bay Area ya waktu itu ya. Di Bay Area. Jadi lu sebenarnya sudah nyaman. Not in my wildest dream bisa gitu ya. Dan waktu itu kan di sini juga belum besar ya. Di sini tuh belum. Nanti pas gue balik tuh rada aneh. Di sini sebenarnya waktu itu banyak klub, banyak musik house tapi yang gede-gede gitu. Tapi nggak ada yang kayak gue alamin di sana. Bahwa
Kalau di sini itu DJ cuman mainin lagunya ngulang-ngulang, dibayar, tau gak sih, disawer, dikasih request. Iya, dikirimin request card gitu kan. Kalau di sana orang datang untuk dengerin DJ-nya perform. Dia he's an artist gitu, he's a performer. Dia datang untuk dengerin DJ-nya. Yang sekarang mungkin udah jadi lebih seperti itu. Iya. Tapi pada waktu itu belum. Nah, itu diskotik kan banyak. Diskotik kan banyak banget. Iya. Tapi bukan seperti itu. Oh, oke. Yang gue pengen push waktu itu adalah sesuatu yang lebih berarti, lebih underground, lebih dari hati dan tapi waktu itu orang beneran datang untuk dengerin DJ. Waktu itu lu baliknya alasannya karena disuruh orang tua atau gimana? Iya, nah waktu itu udah bikin rave itu, udah mulai nge-DJ, udah main di acara-acara terbesar di sana. Jadi impian gue terjadi. Oh, oke. And you are the only Indonesian waktu itu? Pada waktu itu iya, ada satu, taunya dia orang Indonesia, cuma udah tinggal lama di sana. Oh, oke. The only. Dan masuk sirkuit itu, jadi kalau ke toko perikan hitamnya dulu kayak ada ruangan belakangnya yang boleh masuk cuma di DJ gede. Pas tahun-tahun terakhir gue udah bisa masuk situ. Jadi itu satu tanda. Terus mulai producing segala macem gitu, beli alat-alat di sana. Tapi lalu perlu balik. Tapi gue jadi itu terus mulai beberapa bisnis juga, ada clothing juga, event tadi. Terus orang tua satu hari bilang pulang dia bantuin kita, we need help lah gitu. Ya udah, gue drop everything, gue balik ke sini. Pas di sini aja diteleponin promotor sana untuk main. Nah pas di sini bokap langsung kamu ini coba interview, kamu dipanggil di sini gitu. Kan sekolahnya bisnis kan. Was not interested lah, nggak mau kerja yang seperti itu gitu. Lu langsung DJ di parkit ya waktu itu ya? Nah, gue tuh nyoba nge-DJ dulu. Gue nyoba nge-DJ di beberapa klub besar lah. Setengah jam suruh turun. Oh, kenapa? Di beberapa tempat musiknya jelek katanya, musiknya terlalu idealis, jelek. Musik lo aneh, idealis, jelek. Gitu intinya, suruh turun setengah jam. Nah, karena gue stres akhirnya gue pikir yaudah, gue buka toko plat dulu waktu itu, piringan hitam. Di mana? Gue hampir lupa, dua kali, di Kemang sama di Grand Wijaya. Sukses nggak? Sukses. Oh ya? Jadi gue ada teman-teman di Amerika, di distributor di sana, sama dia bisa nyariin lah di used bins. Nah terus gue juga teman-teman DJ di sana, tiap kali dia main apa, gue minta listnya dia main apa. Nah itu gue beliin piringan hitam kan susah nyarinya. Di zaman piringan hitam itu dicetak mungkin 1000 biji buat seluruh dunia. Jadi supply and demand-nya ngaco gitu. Jadi kalau dia terkenal dan jarang harganya naik. Nah itu yang bagus-bagus itu gue bawain. Nah jadi gue belajar waktu itu mengkurasi apa yang gue jual. Jadi orang datang ke toko gue waktu itu semua udah masuk pilihan gitu. Kurasinya lewat gue sama teman-teman di sana lah. Jadi orang-orang yang datang ke toko itu setiap gue bilang gue setiap hari Senin sama Kamis ada barang baru. Padahal nggak ngirimnya kan sekali, cuman gue pirit. Nah itu gue buka toko jam 11. Jam 9:30 udah ngantri. Oh iya? Karena kan barangnya jarang. Soalnya kalau dia nggak beli pada waktu itu, nyari lagi susah. Zaman itu juga belum ada eBay, gitu loh, masih susah. Nah akhirnya gue jadi ini juga buat ke depan ya dengan bright spot dengan segala macam. Nah tapi ya karena waktu itu emang semua inspirasi gue dari musik sih ya. Jadi semua yang gue belajar di musik, dari community, dari itu semua gue. Lalu itu jadi inspirasi lu karena lu disuruh turun manggung cuma setengah jam? Iya, akhirnya udah gue bikin toko plat itu, gue pikir oke dah, mungkin gue masukin lagu-lagu yang gue suka ini karena harusnya banyak kok yang suka itu juga. Taunya benar kan cukup banyak, akhirnya semua tempat di Jakarta ngambil piringan hitam dari gue pada waktu itu. Dari lu? Oke. Sampai luar kota segala macam. Jadi cukup sukses. Nah terus ada satu orang di situ bilang, gue ini nih bos gue bikin satu tempat, udah beli sound system baru. Tapi nggak ada yang datang. Ini tempat lama, ada sound system baru, nggak ada yang datang. Gue kesana kan hari Sabtu, nggak ada orang. Gitu. Gue bilang ya udah, kasih gue dah 50% dari pendapatan lo, gue bawa tamu gitu. Mau. Dia bilang ya nothing tulus kan. Gue bikin yang pertama 700 orang ya datang. Gue lupa, pokoknya full. Gitu kan. Terus orangnya yang ownernya bilang ya udah, lo ambil deh tiap hari Sabtu. Lo waktu itu dari sepi ya 700 orang lo gimana ini? Community lagi. Jadi sekeliling teman-teman gue, teman-temannya teman-teman gue, dan orang-orang yang gue tahu suka musik yang beda ini ya. Itu banyak yang mungkin balik dari luar negeri juga ke sini juga, wah nggak cocok sama musiknya. Yang balik dari Inggris, balik dari Amerika, atau segala macam, nyari musik yang seperti itu kumpulin aja. Dan keramaian mengundang keramaian kan. Jadi orang-orang itu mengundang lagi orang-orang itu.
Dan yang kita bikin beda banget. Gue kerjasama sama seniman untuk bikin dekor. Gue bikin movie theater di dalam klubnya. Ada 2 ruangan, di belakang maininnya jazz, funk, drum and bass baru pada waktu itu. Oh, sudah multi room juga? Multi room, gue dari dulu pengennya multi room lah, karena gue seneng musiknya dari jazz, gue seneng musik macam-macam. Tapi emang yang gue mainin untuk itu adalah house gitu kan. Nah, taunya itu berhasil, ramai banget sampai mentok lah 900 orang average untuk itu. Terus akhirnya gue juga disuruh ngeramein tempat-tempat lain. Berarti itu awalnya lu terbentuk dari DJ, lu jadi I.O. dari situ ya? Dari situ. Jadi gue udah megang database orang-orang ini, tiap kali gue bikin di mana pada ngikutin, tempat-tempat pada minta gue ini, DJ venues ya, ada band-band juga, jadi kayak marketplace ya intinya ya. Gue megang orang-orang yang suka datang ke acara ini, gue megang performernya sama venues. Nah itu gue cocokin pada satu waktu gue megang 5 tempat gitu. Jadi gue bisa ngasih ke anak-anak lah gitu yang pada perlu gig gitu kan. Berarti lu selain konseptor juga lu eksekutornya juga tim lu waktu itu? Makanya terjadi ini awalnya di garasi Fitrian itu awalnya di garasi orang tua gue. Gitu kan. Tadinya cuma sendiri berdua, akhirnya sampai bersepuluh. Waktu itu dengan adik lu, Hogi? Bukan? Dia waktu itu awal belum pulang. Dia di Amerika sekolah film. Film. Tapi terus getting into music producing segala macam juga. Pas pulang gue alihin banyak ke dia, gue start yang lain juga. Jadi lu dari DJ lalu ke I.O. ini mulai tahun berapa? 95? Lu pulang 94 kan? Gue pulang 94, yang mulai jadi I.O. itu 95 gue mulai bikin acara, 96 lah mulai udah jelas jadi I.O. Nah akhirnya mungkin ini jadi suatu ini juga ya, karena gue udah megang si database-nya itu, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang approach kita untuk bisa tap in ke database gue. Yaitu orang-orang yang berpikir maju, nggak mau sama orang lain. Yang kalau sekarang mungkin bilangnya orang-orang kekinian gitu ya, maunya ya kan, the newest things, gitu loh. The early adopter kalau di bell curve-nya trend adoption gitu, early adopter, early majority, late majority. Nah gue di early adopter sama innovator sama early majority lah mainnya gitu. Karena udah terkenal di awal. Kalau udah kesini gue nggak mau lah gitu. Gue tuh udah lagunya udah terlalu emas, udah terlalu. Tapi early adopter juga resiko bro, karena lu kan yang pertama duluan. Kadang-kadang kita bilang early adopter sih teknologi terutama, lu dipanah duluan dari belakang, di copy paste sama orang lain kan. Selalu. Itu selalu. Tapi resikonya memang. It comes with the territory. Cuman janji gue sebagai gue dan mungkin company-nya juga ya sampai sekarang ya, bahwa kita ada di posisi situ. Mungkin sebenarnya uangnya banyak di early majority ya. Kalau kita ngomong traction-nya, volume-nya kan early majority, habis itu dia peak, habis itu jadi udah nggak asik lagi. Benar. Sudah rebutan semua. Udah gitu. Jadi kita mainnya di sini. Jadi emang ya jadi jarang tidur ya. We have to keep innovating kali ya. But you sudah at the time lu sudah bikin Future atau belum? Iya. Jadi wadahnya namanya Future. Iya. That's the first the first company ya. First company. Habis itu gue bikin formulasi jadi PT lah, karena banyak company yang datang ke kita. Request. Untuk satu sponsorship, kedua juga akhirnya kita bikin event-event buat dia. Jadi akhirnya kemarin Nike, kita Adidas, kita cigarette companies, kita ada perusahaan mobil, electronics, kita waktu itu bertahun-tahun lah kontrak, menang pitching terus kontrak sama dia. Karena emang kita ngajak kerja sama musisi, ngajak kerja sama artis, visual artis, gitu kan, sama kita punya database-nya, jadi udah. Tapi lu memang dari awal nggak planning, gua mau jadi I.O. nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Gua dari awal nggak tahu planning mau jadi apa. Tapi DJ, it's your mind ya? Pada waktu itu kayak nggak tahu, somehow musik sama waktu itu awal koleksi musik, terus main musik. Terus bisa nge-DJ, mainin musik, itu somehow untuk gue tuh mungkin sampai sekarang masih passion terbesar. Mungkin ada di atas situ performing, nyenengin orang, dari situ ya. Mau isinya cuma 20 orang atau gue pernah main 20.000 orang gitu misalnya di festival. Yang gue suka dari lu bro, Anton, kan gue pernah baca lu punya set of playlist, tapi lu biasanya intuisi lu menyesuaikan dengan crowd kan. Tapi gue pikir itu juga mungkin bukan listening doang, lu sudah form that subconscious mind, lu sudah tahu market itu mau apa, saat itu mau apa, lu react, betul ya? Iya, mungkin ada dua ya. Kalau starting out mungkin emang kita harus ngikutin pasar ya. Itu pasar harus. Ini ngomongin DJ tapi bisa ngomong bisnis juga. Nah, awalnya kita mungkin kalau belum ada nama kita mesti ngikutin pasar dulu. Ya kita make them happy lah ya.
Soalnya kalau kita nanti ya awal kayak gue orang nggak tahu gue siapa, gue main tendang setengah Iya, jam, tendang, sedih iya, juga iya. gitu ya. Iya, iya. Jadi mungkin harusnya awal gue, tapi idealisme gue bilang nggak mau. Ya udah gue I do it myself. Oke. Gue bikin sendiri, bikin platform sendiri. Iya. Jadi mungkin pelajarannya either nyenengin orang atau bikin sendiri. If you build it, they will come. Iya. Oke. Gitu kan. Terus keramaian mengundang keramaian. Jadi yang penting kita punya And then after you base community itu. Lu sudah punya your own name, lu bisa buat sendiri. Kita bisa bikin actually start to create some trends. Oke. Hey guys, tadi kita belajar dari DJ Anton. By the way, kalau ngomong Bro Anton kurang enak, dia enak DJ Anton. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen punya gelar, nggak perlu susah payah 5 tahun 6 tahun jadi dokter. Jadi DJ aja namanya udah enak, ikut terus tuh. Belajar berapa minggu sekarang, apalagi cewek belajar berapa minggu. Iya udah DJ. bisa sekarang, bisa nge-sing ya sekarang. Iya. Tadi kita belajar bro, dari lu dari DJ, lu jadi I.O. dan lu mulai bikin tahun 95an Future ya? Ya. Future 10 atau Future doang? Awalnya Future, terus akhirnya Future 10 gitu. Oke, Future 10. Lu bisa cerita nggak? Future 10 ini I.O. waktu itu booming dengan Jack Movement, betul ya? Jakarta Movement. Iya, nah pada waktu itu kalau sekarang banyak lihat festival di seluruh dunia ya, lagi gede-gedenya. Kita kemarin orang belanja baju itu menurun, tapi anak muda ke festival numbersnya naik terus. Jadi orang emang senang experience. Nah waktu gue mulai itu intinya belum banyak festival lah. Dan waktu itu gue gabungin karena passion gue di musik live sama musik elektronik itu gue. Tapi festival musik udah ada bro. Festival musik, tapi yang gabungin musik elektronik sama musik musik live lah gitu ya. Waktu itu ada indie bands yang segala macam. Terus multi area. Waktu itu yang format seperti itu di dunia pun belum ada. Nah, Jakmove itu pertama. Kalau sekarang ada DWP segala macam gitu ya. Teman-teman juga gitu. Waktu itu DWP kan gara-gara nggak bisa bikin di gedungnya, akhirnya bikin di Ancol gitu. Nah, kita udah bikin duluan, akhirnya bantuin mereka sekarang jadi. Lu udah DWP. buka Jakarta Movement dari tahun 95 6? 96 ya, 97. Langsung sukses gak waktu itu? Bisa dibilang langsung sukses sih. Tapi yang pertama gue bikin belum Jakarta Movement. Jadi gue ngambil festival brand dari Inggris. Oh, lu ambil. Yang Gatecrasher namanya. Jadi mereka emang bikin festival di luar. Gue license pertama. Terus akhirnya gue mikir ngapain gue gedein license dari luar. Kita bisa bikin nama kita sendiri gitu kan. Dan waktu itu mikir bikin di Ancol karena emang tempatnya cocok lah. Waktu itu udah ada di Singapura, udah ada Zouk Out udah ada. Oh, Zouk udah ada. Zouk Out udah mulai di Sentosa. Kita bikin versi kita di Ancol. Jakmove. Bagi yang belum tahu bro, kan sebagian milenial yang dengerin mungkin itu apa sih Jakarta Movement waktu itu? Pada waktu itu gue ngumpulin semua talent lokal, gue kasih panggung lah di suatu festival yang datang belasan ribu orang gitu. DJ luarnya bukan main fokus, ada DJ luar, band luar pun, tapi bukan jadi fokus utama adalah si lokalnya. Kalau sekarang kan ke festival kebalik ya, yang luar jadi fokus lokalnya jadi side show-nya lah. Kalau ini zaman dulu gue selalu mau iniin lokalnya gitu karena talent kita gitu, tapi pakai yang luarnya untuk ngasih inspirasi, untuk bawa berita juga lah keluar gitu. Nah itu berkembang berapa lama, tapi sulit lah waktu itu perizinan segala macem. Akhirnya gue berhenti lah. Bikin festival itu nggak gampang. Tapi ya sekarang pengen bikin lagi, sekarang bikin virtual gitu ya. Iya. Tapi lu dari situ lu tanam bibit lu sekarang lah. Sekarang kan udah banyak penerusnya jadinya ya. Banyak penerusnya. Dari sebenarnya banyak yang ngomong ke gue dari ngeliat gue nge-DJ waktu di bengkel juga yang gue main setiap hari Sabtu selama 2 tahun. Ke 7.000 orang itu kan di SCBD situ. Jakmove apa segala macam itu taunya ngasih inspirasi ke banyak orang untuk terus nerusin itu. Either dia terus bikin musik, main musik atau bikin event. Gitu. Jadi kalau ini bro, kalau dari situ festival kan, itu menarik. Sorry. Dari Jakmove ya, lu Future 10, lalu kan jadi akhirnya Bright Spot. Itu kan pasar kagetan gitu. Ceritanya gimana? Lu capek bikin festival atau gimana? Satu iya capek bikin festival iya kali ya. Jadi mungkin kalau di event, apalagi waktu itu kita banyak corporate events juga, stresnya cukup besar. Stresnya gimana? Deadline pressure gitu. Ya kayak ya di show bisnis gitu ya, kayak it has to happen kalau jam 7 malam show, kayak ya luar biasa lah planningnya segala macam. Kalau ada yang salah juga stresnya bukan main. Apalagi kita bikin buat klien gitu kan. Nah tapi the money is good gitu kan. Jadi kita lakuin. Cuman pikir mesti ada satu lagi nih yang gue passion satu lagi waktu itu sneakers. Jadi, sneakers. Lu juga early semua ya. Iya. Kita belum sampai booming sampai sekarang. Belum booming sneakers, masih booming di sana, di sini belum terlalu. Gue belajar
belajar dari dia ya. Jadi satu perusahaan contoh ya, kita contoh kayak misalnya Nike. Dia bikin sepatu jutaan. Tapi dia bikin sepatu yang cuma satu negara dapat 50 biji, 30 biji punya. Nah, tapi dari situ kita lihat value dari benda itu karena dia jarang jadi naik. Bisa harganya kita lihat sekarang lebih gila lagi. Harganya bisa ribuan dolar gitu kan. Padahal harusnya cuma $200 gitu. Nah, itu gue pikir mungkin gue bisa bikin sesuatu karena teman-teman gue di bidang fashion creative products tuh banyak juga. Belajar dari bikin festival, banyak nih anak-anak yang jadi namanya naik karena kita bikinin suasana festival itu. Gue mikir kayak gue bisa bikin festival nih tapi untuk produk gitu, untuk creative designers, untuk creative brands gitu. Jadi sneaker fashion. Iya, terinspirasi dari si sneakers itu gitu kan. Nah, kalau lokal kan kita tahu kita mungkin yang brand kecil-kecil nggak bisa bikin banyak. Jadi bukan artinya kita nggak bisa bikin banyak, ini artinya limited edition gitu kan. Ya lo harus cepat-cepat beli dengan pemikiran itu. Nah, akhirnya bikin suatu festival inspirasi dari Pasar Kaget itu. Event pertama yang datang 5.000 orang. Di mana waktu itu? Pertama? Plaza Indonesia. Plaza Indonesia ngasih tempat. Waktu itu temen musisi, semua musik. Heru dari Humania. Dia kerja di situ, dia bilang, bro, ini ada tempat lu bikin festival musik nih. Gue kosong untuk berapa lama. Gue bilang, gue ada ide lagi nih bikin suatu festival, tapi bukan musik. Nah, terus koneksi musik lagi bikin di situ. 5.000 orang yang datang, yang ikutan 25 orang. Susah nyari 25 orang. Event terakhir kita bikin di mall belum jadi. Jadi kita bikin intinya kayak pop-up mall. 230 vendor, 350 yang waiting list, yang datang 80.000 orang. Ada conference-nya, ada pertunjukan musiknya, ada segala macam gitu. Jadi kayak big festival, semua yang gue suka, gue masukin ke situ. Gitu itu tapi nggak terusin bright spot sampai sekarang? Terus ini karena harusnya Oktober ini ada lagi. Jadi kita berkembang dari 5.000 selama 10 tahun jadi 80.000 orang yang datang. Wow, ini annual festival atau gimana? Annual. Annual. Nah, tahun ini nggak bisa terjadi, jadi ini kita lagi ngerancang versi virtualnya. Jadi ini lagi figure out gimana experience-nya. Berarti belinya online nanti? Belinya online, tapi tetap bisa datang untuk dengerin musik, datang untuk conference, datang untuk berinteraksi sama orang lain. Wah, gitu. Itu menarik bro. Mungkin kalau bisa melibatin melodi ya. Makanya kita harus bikin workshop, bikin segala macam. Soalnya gini, tapi bisa shoppable juga. Nah, waktu kita bikin showroom, kita pernah bikin kayak seperti lu, tapi in limited scope lah. Karena kita mikir waktu itu, showroom musik waktu itu udah model-model nggak cocok lah. Toko musik yang padat, kardus nggak itu. Jadi kita rubah, bikin seperti galeri. Jadi kalau lu lihat kan, ini gitar space-nya kosong, banyak yang kosong kan. Nah, waktu itu kita adain lokal ini, namanya Gearsland. Jadi kita tampilin lokal-lokal semua juga. Tapi kan ini musik, jadi gitar backmaker lokal. Kita waktu itu mau gabung sampai sepatu lokal. Ini obviously ini less glamour lah. Karena musik yang bagian-bagian kayak gitu lebih kecil. Tapi kalau digabung sama lu misalnya yang fashion, yang sneaker bisa rame. Menarik. Karena space-nya banyak yang kosong. Apalagi sebelah ini akan dibangun juga. Iya, ini ya. We should do something, bro. Ini gue sekarang lagi mau ngalakin orang untuk actually start to create music. Kemarin kan nge-DJ, kita udah banyak tuh ngelahirin DJ banyak. Kita dari tim kita ada di Pabarus, ada siapa sekarang kan yang dari kita. Ini sekarang lagi pengen ngalakin orang untuk nge-produce music. Gitu kan, untuk ya dari awal belajar music theory, ataupun nggak usah sekarang juga nggak terlalu tahu music theory, bisa bikin musik. Gua support bro. Karena banyak orang sekarang kan performance nggak bisa, kebanyakan buat di rumah ya. Buat di rumah. Performance-nya dia posting di social media. Di posting di IG Story, di ini YouTube segala macam. Masih ada kok audiensnya mungkin lebih banyak daripada kita bikin show. Benar. Kalau kita ada karya musik. Yang susah mungkin revenue-nya ya, masih nggak bisa nguber live lah. Nah itu yang lagi kita coba pecahkan. Sekarang sih ya intinya dari sponsorship atau mungkin bisa aja. Kemarin kita pakai ada satu itu namanya Saveria. Jadi kita bikin nyawer. Lumayan awalnya, tapi tambah kesini tambah turun. Mungkin sekarang orang udah nggak mau nyumbang juga, terus udah sampai ke sini. Jadi masih mikirin lagi nih gimana caranya benar. Kalau soalnya dari temen beberapa artis Indonesia yang konser solo ya, live ya, online, penghasilannya jauh dibandingkan yang live. Online pasti kecil sekali. Pasti kecil. Ya, hopefully we can. Nah, tapi kalau menurut gue this problem will not last forever ya. Harusnya kita kan sekarang lagi nunggu ini. Tapi kalau sekarang kita tiarap nggak ngapa-ngapain, nanti begitu udah kembali lagi,
kita nggak kedengeran. Kalau sekarang gue bilang channelnya adalah YouTube, channelnya adalah Spotify, channelnya adalah IG Story. Kalau in my team tetap harus creating sih. Yes, true. In my team we talk about seeding. Sekarang lu seeding terus kan. Nanti lu farming, lu ambil hasilnya harvesting lah. Bener. Gitu. Bener. Jadi in that sense we have the same spirit. Dan atau mungkin sebenarnya ada cara lain untuk ini lagi kita coba crack ya. Tadi misalnya streaming itu gimana cara monetize-nya. Tapi kalau nama besar sih mungkin bisa ya, musisi nama besar bisa orang bayar untuk nonton itu gitu. Tapi mungkin kita lebih sering creating atau ini. Nah itu stay tune with Bro Anton nanti gimana dia monetize streamnya. Ya. Bro, dari gua lihat lu patternnya kan kayaknya dari musik kan. Lu dari musik kan kadang orang remehkan kan. Orang remehkan, wah musik apa sih, nggak karir yang layak kan. Tapi lu dari musik justru buka connection ini semua ya sebenarnya ya. Bener, itu dia sih sebenarnya mungkin motivasi besar di hidup gue sih. Karena dulu kayak ya sekolah di luar, balik sini lo kok ngapain, tadinya main drum gitu, ngapain nge-DJ gitu. Dari situ gue mau buktiin sebenarnya bukan untuk musik aja ya, sebenarnya untuk the whole of creative industry. Orang kreatif itu dibilang lo ngapain sih dengan hidup lo gitu kan. Kenapa? Lo nggak sekolah bisnis, exactly gitu kan. Nah tapi dunia berubah. Dengan semua teknologi AI segala macam will take over a lot of fungsi manusia yang mesin bisa ngelakuin lebih baik. And orang mencari human connection and experience ekonomi kan. Nah, jadi experience. Nah, kalau gue bilang as the rise of creatives, jadinya nanti creativity itu jadi yang penting banget. Begitu 5 sampai 10 tahun ke depan si mesin-mesin udah bisa take over. Jack Ma kan juga selalu bilang. Kalau kita dengerin Jack Ma gitu, anak-anak lo jangan diajarin yang nanti bisa dikalahin sama sekarang komputer. AI, machine learning udah lewat ya kan. Kita sosial media juga kita lihat ada Instagram yang dari robot juga bikin udah bukan orang juga. Sama Lil siapa tuh? Lil Milik itu. Followersnya berapa banyak udah jadi influencer gitu kan. Nah tapi ya itu gue dari awal percaya bahwa creativity itu penting banget, tapi emang selalu diremehkan. Makanya emang semua yang gue lakuin tuh selalu ngebelain si creative industry sama creatives. Nice bro. Nah ini kalau orang-orang ini mungkin yang nonton ya sebagian besar ya, termasuk gua, taunya lu awalnya nggak dari Future atau Bright Spot, taunya The Good Apartment kan, The Good Step. Itu ceritanya gimana bro? Dari Bright Spot, gua lihat patternnya kan, lalu dari The Good Step gimana? Tadi kalau si Bright Spot itu kayak festival untuk ngedein brand. Gua mikir cuma mungkin berapa hari doang? 4 hari dalam tadi setahun 2 kali, terus akhirnya penirunya banyak. Jadi bikin seperti itu banyak karena make sense ya, untuk apalagi untuk let's say mallnya. Mall kedatangan 80.000 orang yang dia mau datang ke situ, mallnya penuh, record sales untuk semua. Kita nggak bisa bikin setiap minggu gitu. Mereka maunya itu bikin setiap minggu. Akhirnya karena kita nggak, orang lain pada bikin tiruannya. Nah yang terjadi sama kalau kebanyakan tiruan jadinya turun. Nah gue mikir sebenarnya kita udah punya platform yang gedein si brand-brand ini. Yang beruntung yang lain mati, kita Bright Spot masih jalan. Tapi gue mesti punya suatu platform di mana mereka bisa berjualan setiap hari. Dan bisa ngembangin gitu kan, bisa orang create brand terus, create produk terus bisa jual. Kalau gue setahun sekali kan nggak cukup duitnya gitu. Nah makanya daripada orang lain yang ngambil itu, gue mikir untuk ngelengkapin semuanya itu kita perlu itu. Dan Good Step itu tempat orang belanja, tapi sebenarnya belanja is what happens, salah satu yang terjadi di situ. Gue pengen itu tempat orang ke situ bisa nongkrong, makanya ada restorannya selalu. Tempat gue dari dulu experience is important. Kita sering ada event musik di situ, kita sering ada event art di situ. Nggak hanya belanja doang. Tapi sekarang udah nggak ada, gue lihat performance-nya nggak ada. Sekarang udah kemarin lagi kita kurangin. Karena sewa mall tambah mahal. Jadi space itu jadi kita padetin buat jualan. Tapi actually the mall should subsidize you ya, karena datangin crowd. Nah, waktu berputar nih. Waktu gue pertama mulai Bright Spot sama Goods, itu banyak space kosong di mall. Ya, jadi mungkin di ujungnya resesi dulu lah gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ada problem lagi gitu dengan orang nggak mau ke mall, orang nggak mau ke mall. Jadi artinya mungkin akan ada banyak space lagi di mall. Nah di situ mungkin nanti kita bisa kembali lagi waktu itu kita ngisi itu dengan creativity lagi, dengan live, dengan segala macam. Kita bisa narik traffic untuk ngisi tempat itu, bisa bantu mallnya, bisa bantu retailer di mallnya juga gitu. Jadi kayak creativity can help a lot of things menurut gua gitu. So the Good Step ini apakah lu harus fokus tuh 80% lokal atau apa ada apa? Iya, kita memang dari awal ininya adalah 80% lokal. Tapi Good Step juga pertama kali waktu itu sneakers mulai meledak lagi, kita yang pertama kali dapat account limited edition Nike, account Adidas waktu udah masuk si Kanye, Yeezy. Jadi Yeezy rilis pertama di kita, 35 pair yang datang 1.000 orang tuh, mallnya sampai panik. Di Pacific Place atau di? Waktu itu di Pacific Place gitu.
1.200 orang datang untuk raffle-nya untuk 35 pair. Nah dari situ tuh naik terus, yang Nike juga, ngantrenya sampai luar biasa. Orang dari jam 3 pagi udah ngantri di bawah, mallnya panik segala macam. Karena belum, kalau sekarang kan udah tahu caranya. Pada waktu itu belum. Perusahaan-perusahaannya pun masih belum tahu gimana caranya. Kita bikin sistem sama dia. Lo copas dari luar atau lo memang copy paste dari luar atau gimana waktu itu? Iya. Jadi gue selalu ngikutin semua yang underground scene dari luar negeri, dari mana-mana, semua yang subculture ya. Karena mulai dari musik ya. Kalau musik tuh untuk gue subculture banget lah, dari festival rock zaman dulu, terus rave scene, terus musik elektronik, acid house. Itu gue fashion soalnya dari situ juga segala macam. Jadi gue coba nangkep semua yang berkembang dari bawah nih. Semua dari sini ntar dia naik ke atas. Gitulah, scene sepeda. Dulu kita fix gear, kita yang mulai juga di sini. Fix gear masa? Waktu Bright Spot pertama itu, gue nenteng alat fix gear sepeda dari Singapura. Di sini belum ada. Terus di Bright Spot kedua mulai banyak, Bright Spot ketiga udah meledak. Fiksi ya. Fiksi pada waktu itu. Gue yang seneng bro, kalau Good Step ya. Gue seneng itu koleksinya, kurasi lo gue pikir bagus-bagus tuh. Nggak umum. Apa itu memang lo sengaja atau lo punya tim yang seleksi ini layak nggak, ini nggak, gimana? Banget. Jadi emang kurasi mungkin intinya dari semua ya. Jadi emang community curation, C semua nih. Community curation untuk gue penting. Dari musik sampai merchandise ini ya? Musik dari pertama gue mungkin tadi nge-DJ kan, kita milihin lagu itu kan dari berapa juta lagu yang ada. Gue pilihin 100-200 di kotak gue. Pada waktu itu kotak ya, kalau sekarang mungkin di laptop kita masukin ini. Kita pilihin yang terbaik untuk kita dan kita mainin dengan cara yang baik untuk menghibur orang yang ada di depan kita, gitu kan. Jadi itu kurasi itu begitu. Nah di retail sama, gue lakuin sama kayak gue itu. Gue bikin festival musik sama juga. Gue mengkurasi musisi-musisi, performer, artis segala macam untuk bikin suatu experience yang orang datang ke situ kayak, wah ini keren banget ya. Kayak orang datang ke Coachella kayak, wah seninya bagus banget, makanannya pilihannya bagus banget, musiknya semua kayak luar biasa. Ada segala macam musik tapi terpilih semua. Nah intinya mungkin a good experience itu kalau something yang curated untuk gue. Toh anyway kalau di Good Step, kalau gue mau jadi retailer yang jual semua, gue nggak akan bisa ngalahin the big guys. Kalau gue gitu, gue nggak mungkin lah. Jadi gue kalau mau kedengeran, gue mesti cater to certain people. If you try to please everyone, you'll please no one. Gitu kan ininya. Jadi you cater to ini. Dan gue emang karena nariknya dari musik, lagi-lagi pasti orang-orang yang kreatif, orang-orang yang ini. Dan kemarin juga baru ngobrol sama teman, sama Helena. Dia bilang sebenarnya your target market is everyone. Karena gue bilang kayak we curate for creative individuals gitu kan. Tapi sebenarnya semua orang tuh kreatif. Sebenarnya. Cuman banyak orang yang creativity itu hilang karena edukasi, karena tuntutan keluarga, karena tuntutan society lah. Lo nggak boleh jadi musisi gitu. Lo jangan tato gitu. Lo jangan ngumpulin piringan hitam gitu kan. Lo jangan melek malam. Ya kan? Lo anti mainstream dah. Jadinya sih menurut gue karena all the best things happen bukan di mainstream. That's true. And then things will go to mainstream. Nah, makanya tadi early majority tadi kan. Kalau di situ you will reap the benefits dari secara pendapatan lah gitu. But when it goes to mainstream, you don't want to take part in that anymore. Lu sudah nggak ambil itu lagi, lu switching ke yang lain lagi gitu. I'm usually not interested. Usually not interested. So what's the future bro for Good Step? Ini sudah selesai atau lu mau expand di mana atau gimana gambaran? Udah pasti digital sih. Gue emang ultimately ini bukan digital only tapi ya. Everything needs to happen in the physical space sama digital space. Tapi jadi satu. Jadi dia kalau secara itu kayak ya kita orang dengerin musik nggak usah datang ke konser, dengerin di rumah juga bisa. Tapi gimana caranya kita bikin yang kita mau bikin nih virtual festival? Gimana caranya experience-nya cukup seru, multi room lah segala macam. Nanti orang mau beli barang, orang segala macam juga nggak usah datang ke toko. Walaupun untuk gue datang ke toko mau beli baju, mau beli gitar segala macam, is still the best experience. Itu nggak bisa dikalahin. Tapi kalau dia mau beli di rumah ya boleh juga. Atau dia lihat di toko, dia nyoba, nanti dia beli dari rumah. It's fine. Tapi gimana caranya kita ngikat itu semua? Jadi as a platform, as a retailer, karena kita ngubungin creative brands, creative products with creative people. Nah kita gimana caranya ini jadi suatu platform yang gede yang bukan mainstream. Lu sekarang ini, if I may ask ya, sekarang Good Step itu owned by you and the family or ada investor? Ada investor. Not VC atau gimana? Private equity. Private equity ya. So usually with private equity or VC, kan comes the pressure dengan tekanan, lu harus expand sebanyak mungkin bla bla bla. Itu biasanya lalu losing identity kan. Gua lihat temen gua di Amerika kayak kita lihat lah toko musik terbesar di Amerika, losing it kan. Karena di suck out sama VC, lu harus expand gini. Jadi debt-nya sangat besar.
Dan visinya cuma peduli kan naikin nilai perusahaan lu dijual lagi kan. Nah itu is gonna happen with good step atau enggak? Lu nggak ada? Iya sih, makanya gue lihat kayak ada beberapa hal di hidup gue, I don't want to scale big, gitu kan. Kayak gue mainin musik, kalau gue mainin EDM mungkin banyak banget yang dengerin, tapi gue nggak mau karena jadi seperti itu. Nah tapi kalau Goods gue ngerasa ini the power of business lagi, sama mungkin platform sama digital. Ini ada kesempatan kita bisa ngejualin barangnya dari creative brands ini ke banyak orang dan mungkin ke seluruh dunia. Dan gue mikirnya this is the concept, mungkin ultimately itu yang bisa gedein bisa do a lot of impact for a lot of people. Nah itu ntar jadi platform juga, nggak hanya untuk jualan barang tapi juga jualan konten, terjualan untuk musisi, untuk segala macam, untuk jadi platform untuk bisa nge-promote mereka. Jadi kalau ini khususnya gue emang pengen nge-scale jadi sebesar mungkin. Dan platformnya digital, enggak? Combine. Gue kemarin baru bilang kayak physical retail ini romantic, dan gue setuju. Ada temen gue bilang sini namanya. Itu ada romance in physical retail, dan gue setuju. I mean look at this. Cannot be replaced by online. Cannot be replaced by online. This is the best thing, bisa ngobrol sama anak-anak di sini, bisa ngeliat, bisa nyobain, bisa. Ya makanya gue juga buat coffee shop kan, jadi mereka bisa ngobrol juga. That's why gue lihat. By the way, the best thing. By the way, in the Good Step, gua suka ini coffee wrap burgernya. Lo juga CEO-nya Cipta Retail apa? Ya itu PT-nya. PT-nya untuk The Good Step. Iya. Oke. Tapi gue sekarang less kayak lebih creative direction sama lebih ke bright spot sama business development. Jadi day to day-nya gue mulai ngurangin. I'm not the best operations person. You're the conceptor. I'm very good at concepting. I'm very good at consumers. I'm very good at marketing. I'm not good at implementer. There are better people to do it. Jadi luckily sekarang dengan ada investor masuk segala macam, kita bisa nyari orang yang untuk ngelakuin itu. Tapi kalau if you wanna be a creative company, you better make sure you do creative really well. Kalau kita mau jadi rumah sakit bersalin, kita harus bisa ngelahirin bayi super well gitu kan. Kita nggak jago accounting di situ, kita tapi gitu. We need to be very good at being creative gitu kan. Jadi fokus gue lebih. Bro, lu kan terkenal juga lu bisnis dengan adik sama ipar kan ya selama ini ya. Family business. Itu biasanya gimana? Kalau temen aja kadang-kadang ribut kena bisnis kan. Susah, tapi kemarin kenapa gue karena mereka emang bidangnya di situ. Jadi waktu itu adik gue yang cewek balik dari Amerika, dia emang di retail. Gue mau masuk retail, gue nggak ngerti. Gue udah coba interview berapa orang segala macam. Pas dia balik, taunya dia yang paling setelah itu yang paling ngerti dan paling cocok. Adik perempuan ya, bukan? Yang perempuan. Kalau yang cowok kan yang di musik. Dia sekolah film nih musik. Nah tapi waktu gue udah ninggalin musiknya sedikit, walaupun gue lama-lama akan balik ke situ lagi karena emang gue selalu akan tertarik ke situ. Nah dia yang nerusin pada waktu itu gitu. Tapi it's difficult ya. Sometimes it's difficult. So it won't be for everyone ya. It won't be for everyone, perlu banyak komunikasi dan ya ujung-ujungnya ya it's tough lah. Kalau dengan teman aja berantem kan masih bisa kan, tapi lu ketemu lagi di rumah. Makanya masih jaga-jaga banget. Tapi kadang-kadang di bisnis kita nggak bisa terlalu, you have to be truthful juga gitu kan. Jadi kalau ada yang nggak bener ya you still have to say nggak bener, kalau nggak the business will not go well. Bro, menurut gua lu sukses bro, ada idealismenya dan masih berkembang kan. What's the next step for you? Apa lagi lo yang masih plan yang belum terlaksana itu? Gua tahu tadi lo mau bikin platform kan? Lalu apa lagi platform sih ke depan? Jadi mungkin doing more. Contoh kayak Bright Spot tuh kemarin sebelum pas pandemi ini kemarin bulan akhir April harusnya ada di Amerika. Bright Spot. Really? Udah everything was set to go. Udah ada sponsornya ready. So the organizing team come from Indonesia. Iya, jadi intinya nanti big picture-nya ya itu, kita bikin suatu platform di mana kita bisa nyebarin ke seluruh dunia. Apakah itu barang-barang dari sini kita bawa ke sana, kreatif performersnya dari sini bawa ke sana. Mungkin di awal, tapi lama-lama bisa dari manapun. Gitu kan. Tapi we have the platform where creative people trust that we will curate the most creative things. Untuk itu. Gua setuju karena kalau misalnya pemerintah nih kritik misalnya platform online kan, kritik barang-barang masuk impor nggak bisa dibendung, nggak bisa semuanya. Tapi lu milih industri kreatif Indonesia itu masih punya edge kan untuk bersaing keluar kan. Exactly. Tujuannya itu untuk dibawa keluar. Gitu sama mau musik sini gimana caranya? Kita ngomongin kayak kita ngomongin kayak Korea tuh luar biasa ya. Di mana-mana terkenal K-pop pakai bahasa Korea. Jadi gimana
caranya Indonesia bisa gitu keluar terkenal di mana-mana pakai bahasa Indonesia. Kayak contoh kita banyak banget yang gue bikin, mungkin as time going forward kita nggak kalah lah sama luar. Kenapa kita harus kalah? If Korea can do it, we have so much talent gitu di sini. Bro, kita we come to the closing. Lu kalau ngasih advice ke yang entrepreneur yang baru aspiring gitu, apa lu advice menurut lu rahasia suksesnya apa? Kalau gue bilang pertama, you have to nggak tahu ya, money comes kan. Kalau orang ngejar uang, gue bilang I think you will be disappointed. I think the money comes with if you do something right. Kalau gue lebih ngejar purpose kali ya. Kalau purpose gue tadi ngebelain kreatif, ngebelain kreatif sama kreatif, karena gue sendiri waktu itu dinilai begitu, ngapain bro gitu. Nah, gue akhirnya jadi misi ini gue untuk you're part of the underdog lah. Exactly. Jadi this underdog thinking gitu kan, mentalitinya kayak gitu. Tapi kalau purpose lo kuat, akhirnya lo bisa kemana dan lo nggak akan nyerah. Most people, the people that have failed are the people that gave up kan. Sekarang semua orang yang berhasil kayak lo bisa begini, you didn't stop gitu. Kalau times are tough, you didn't stop. This is your passion, you keep going. Kayak sekarang gue lihat lo berinovasi segala macam kan. Pivot juga ada produk lain, the things you're passionate about. Gitu, kalau if you're passionate about what you want to bring to society, to the city segala macam, ya lo nggak akan berhenti. The people that fail, there are people that have stopped. Gitu. Jadi mungkin itu, karena business is not easy. Thank you bro. I learn a lot from you guys. Jadi kita hari ini belajar dari DJ Anton, dari kita nggak bisa ngeremehkan dari background dari mana, kayak dari musik dengan komunitas, dengan dari pergaulan itu kenal semua orang. Ya, kemudian juga dari business is not only about money but passion juga. Jadi semoga episode ini bisa memberikan inspirasi buat lu semua. Kalau lu suka episode ini dan supaya gua semangat juga bikin terus konten, harus tolong like sama lu subscribe channel ini. Juga ada di Spotify juga under Setiawan Winartonim. Thank you guys. Thank you bro. Thank you.